Para bapak, para ibu yang saya hormati, hari ini kita sudah mulai masuk tentang bab fikih. Ini fikih kitab Minhajul Thalibin. Kita hari ini sudah mulai bahas tentang masalah fikih. Kalau sebelumnya kita hanya bahas pengantar fikih, mulai dari sanad ilmu mazhab Syafi'i, istilah-istilah dalam mazhab Syafi'i, maka hari ini kita sudah mulai masuk kepada inti dari fikih Syafi'i. Para bapak, para ibu, dalam mazhab Syafi'i hampir semua kitab-kitab mazhab Syafi'i itu dimulai dengan pembahasan suci. Karena pembahasan tohara ini merupakan kata kunci dan gerbang untuk memasuki ibadah yang lain. Kenapa kok pembahasan suci at-toharah ini didahulukan? Karena kita bisa sholat, syaratnya sholat harus suci. Kita kemudian bisa tawaf, syaratnya tawaf harus suci. Semua ibadah itu kaitannya nanti dengan toharah. Makanya dalam fikih itu kitab toharah, bab tentang masalah bersuci itu menjadi kajian pertama dan utama. Karena ibarat pondasi, ibadah yang lain itu pondasinya di sini. Mulai dari baca Quran, semuanya nanti semua ibadah itu nanti pondasinya di toharah. Karena yang namanya contoh kita orang haid itu juga nanti kaitannya dengan toharah. Karena mandi itu juga toharah. Orang wudhu juga toharah, mensucikan juga toharah. Makanya hampir seluruh kitab-kitab mazhab Syafi'i kalau mengkaji fikih itu bermula dari kitab toharah, karena kitab toharah adalah pondasi dasar yang akan membuka bagi ibadah-ibadah lainnya. Dalam kitab Minhajul Thalibin dikatakan kitab toharati, kitab menjelaskan tentang bab toharah. Qala Allah Ta'ala wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan berfirman, kami turunkan dari langit air yang suci dan dapat mensucikan. Ini dasar tentang masalah bersuci. Salah satu alat suci itu adalah air. Kalau dalam mazhab Syafi'i, pensuci itu ada 4. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i pensuci itu ada 4. Nanti kita lihat di mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu lebih banyak. Jadi kalau mazhab Syafi'i pensuci itu hanya 4. 1 air, itu pun airnya harus air mutlak. Nomor 2 debu dalam kasus tayammum dan menghilangkan najis anjing. Nomor 3 adalah ad-dabghu. Ad-dabghu itu menyamak. Menyamak itu bisa mensucikan kulit semua hewan, kecuali kulitnya anjing dan babi. Dulu saya pernah ditanya oleh salah seorang jamaah, Ustaz sekarang ini lagi ngetren ada jaket impor, itu katanya dari kulit tikus. Jadi jaket impor dari kulit tikus, najis atau suci? Suci, karena kulit hewan apapun kalau disamak itu suci. Paham ya? Maka kalau nanti ada jaket dari kulit buaya, boleh atau enggak? Boleh. Karena dalam mazhab Syafi'i salah satu yang mensucikan itu adalah samak. Samak itu berlaku hanya untuk kulit, yang lain tidak berlaku. Jadi bangkai itu yang bisa dijadikan untuk bermanfaat hanya kulitnya. Tulangnya tidak boleh. Contoh, buaya, tulangnya najis atau suci? Najis, tidak bisa disucikan. Tapi kalau kulitnya masih bisa. Jadi satu-satunya anggota tubuh hewan yang bisa disucikan meskipun itu hewannya haram dimakan, itu adalah kulit dengan cara disamak. Ular umpama diambil kulitnya disamak, kemudian dicuci, maka suci. Karena suci, jadikan sabuk boleh, jadikan sepatu boleh, jadikan kopiah juga boleh. Sama itu nanti ada pembahasan tersendiri. Sama itu intinya 2. 1, semua anggota tubuh hewan selain kulit itu harus hilang. Jadi mulai dari darah yang nempel di kulit,
daging yang nempel di kulit, serat-serat yang nempel di kulit, serat yang bukan seratnya kulit ya, tapi seratnya daging itu harus hilang. Setelah hilang dicuci. Paham nggih? Jadi setelah hilang dicuci dengan air, maka kemudian sudah jadi suci. Jadi syaratnya nyama itu cuma 2. Pun. Itu yang kecuali juga kulit manusia enggak boleh. Jadi yang enggak boleh cuma 2, jadi kulit anjing, kulit babi dan manusia. Kalau selain itu boleh semua hewan. Andaikan ada dinosaurus pun dinosaurusnya kemudian kulitnya diambil, dijadikan jaket, itu boleh. Paham ya? Itu masalah kulit. Jadi 1 air, 2 debu, 3 sama, nomor 4 cuka. Cuka itu adalah dalam bahasa ini istihalah. Cuka itu begini. Khomer ya. Khomer itu nanti kalau didiamkan nanti berubah menjadi cuka. Nah, khomer kan najis. Ketika didiamkan berubah jadi cuka, maka cukanya suci. Khomernya najis, tapi ketika khomer ini kemudian didiamkan, kemudian berubah menjadi cuka, sudah tidak memabukkan lagi, berubah menjadi cuka, maka cukanya ini suci. Paham ya? Itu nanti dalam mazhab Syafi'i. Nanti yang lebih banyak adalah mazhab Hanafi. Nanti kita jelaskan. Pun. Apa dalilnya Syafi'i? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Yang kedua, kata Imam Nawawi, yushtaratu li raf'il hadathi wan najasi ma'un mutlaqun. Disyaratkan untuk menghilangkan hadas dan najis adalah air mutlak. Yang bisa mensucikan hanya air mutlak. Air mutlak itu apa? Ma yaqa'u alaihi ismu ma'in bila qaidin, yang memiliki nama air tanpa qaid, tanpa embel-embel. Nanti kita jelaskan. Jadi air mutlak itu ya air biasa tanpa ada embel-embel. Jadi yang bisa digunakan untuk menghilangkan najis cuma itu. Maka kalau ada najis pakai air teh boleh apa enggak? Enggak boleh. Ya, air kelapa enggak boleh. Syafi'i ya. Nanti bicara selain Syafi'i nanti kita lihat. Oh, ini Syafi'i. Jadi Syafi'i yang bisa menghilangkan hadas, bisa mensucikan hanya 1. Air mutlak. Pun. Para jemaah yang saya hormati, apa arti thaharah? Thaharah itu menurut bahasa adalah an-nadhafatu wal khulusu minal adnas. Bersih, bebas dari kotoran, baik kotorannya yang bersifat tampak atau yang bersifat maknawi. Jadi kalau dalam syariah itu ada kotoran bersifat tampak seperti najis, itu kan kelihatan. Ada kotoran itu yang bersifat maknawi. Apa kotoran yang bersifat maknawi? Kotoran yang bersifat maknawi itu adalah al-uyub, kejelekan. Bohong itu kalau dalam syariat namanya kotoran, tapi kotoran maknawi. Dengki ke orang, hasud ke orang itu namanya kotoran, tapi kotoran maknawi. Biasanya penyakit yang ada di mana-mana itu penyakit hasud. Yang sering saya sampaikan, kalau orang hasud itu biasanya tetangganya beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangganya beli kulkas, kita yang kedinginan. Itu orang hasud. Itu namanya adnas maknawiyah, kotoran maknawi, kotoran yang bersifat maknawi, seperti kejelekan. Maka dalam Al-Qur'an ada namanya qaumun yatatahharun, orang yang kemudian bersuci. Maka yang dimaksud bersuci di sini bukan hanya bersuci dari najis, tapi yatanazzahuna 'anil aibi. Dia bersuci, membersihkan diri dari akhlak, perilaku-perilaku yang kotor. Maka suci itu bisa suci dari najis, bisa suci dari perilaku, akhlak, sifat yang kotor. Itu namanya suci secara bahasa. Secara istilah, yang namanya toharo itu artinya adalah raf'u hadatsin au izalatu najasin au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis atau yang searti dengan kedua-duanya. Yang dimasukkan searti itu tayamum. Tayamum itu menghilangkan hadas atau enggak? Tidak. Tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Makanya niatnya tayamum tidak boleh menghilangkan hadas.
Kalau wudu menghilangkan hadas apa enggak? Menghilangkan hadas. Makanya biasanya kalau niatnya wudu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau tayamum enggak boleh. Malah kalau ada orang tayamum niat menghilangkan hadas, tayamumnya enggak sah. Karena tayamum itu bukan menghilangkan hadas. Tayamum itu memperbolehkan ibadah yang tidak bisa dilakukan tanpa tayamum. Hadasnya tetap. Jadi saya punya hadas ya. Selagi saya belum wudu, saya masih punya hadas. Makanya niat tayamum itu adalah biasanya kalau digunakan untuk sholat, niatnya adalah listibahatis sholat. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Karena tayamum itu tidak menghilangkan hadas, maka tayamum itu hanya boleh dipakai sekali. Saya mau sholat fardu zuhur, saya kemudian tayamum, maka tayamum saya bukan menghilangkan hadas, maka niatnya adalah saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Setelah saya tayamum, saya sholat zuhur. Setelah sholat zuhur selesai tayamumnya. Karena selesai, kalau umpama saya mau baca Quran, harus tayamum lagi. Paham ya? Jadi tayamum itu hanya bisa dipakai sekali untuk fardu. Beda dengan wudu. Karena wudu itu menghilangkan hadas, maka wudu itu sekali bisa dipakai berkali-kali. Jadi dengan wudunya mulai jam 3:30. Tidak batal-batal sampai isya. Boleh apa enggak? Boleh. Jadi sekali wudhu digunakan sholat maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, plus sholat sunat yang lain. Boleh apa betul? Boleh, karena wudhu menghilangkan hadas. Paham ya? Jadi wudhu itu menghilangkan hadas, tapi tayamum itu tidak menghilangkan hadas. Cuma memiliki arti yang sama. Apa arti yang sama? Kalau kita wudhu boleh sholat, maka tayamum meskipun tidak menghilangkan hadas memiliki arti yang sama dengan wudhu, sama-sama boleh sholat. Paham ya? Tapi tayamum tidak menghilangkan hadas pun. Nomor 2, wal ausal al masnunah, mandi sunat. Mandi sunat itu tidak menghilangkan hadas, tapi kemudian memiliki arti yang sama. Wa tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu artinya memperbarui wudu. Jadi yang tadi saya sampaikan, saya wudu sekali untuk ibadah berkali-kali boleh. Cuma kata ulama sunnah tajdid kalau wudunya sudah terpakai untuk yang fardu. Contoh, saya wudu jam 5:30 persiapan sholat maghrib. Setelah itu saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib saya itikaf di masjid. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar bisa sholat isya. Maka kata ulama, sebelum sholat isya, meskipun wudhu kita belum batal, sunnah tajdid. Apa tajdid itu? Wudhu ulang. Itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena wudhu kita sudah terpakai untuk sholat fardu. Jadi tajdidul wudu, memperbarui wudu itu hukumnya sunnat, tidak wajib, dan itu berlaku kalau wudu pertama sudah terpakai untuk yang fardu. Tapi kalau untuk yang sunnah tidak. Contoh, jenengan tadi sholat maghrib sudah punya wudu, setelah itu batal. Setelah batal, jenengan kemudian wudu lagi, kemudian sholat ba'diyah. Maka nanti isya tidak perlu tajdidul wudu. Kenapa? Wudu yang pertama hanya digunakan untuk sunnah. Paham ya? Itu namanya tajdidul wudu. Tajdidul wudu tidak menghilangkan hadas, karena pada hakikatnya saya sudah hilang nggak hadasnya. Saya wudu jam 5:30 sholat maghrib, saya mau wudu ulang. Pertanyaan saya, sebelum wudu ulang hadas saya sudah hilang atau masih ada? Sudah hilang dengan wudu pertama kan? Maka wudu kedua itu tidak menghilangkan hadas. Oke, namanya wudu kedua. Kemudian basuhan yang ketiga dan kedua dalam hadas. Wudu itu yang wajib cuma sekali basuh. Yang kedua dan ketiga itu sunnah. Ini yang kemudian arti dari suci menurut istilah. Maka bersuci itu kalau dalam bab fikih mencakup wudu, mandi, menghilangkan najis, kemudian tayamum. Ini adalah cakupan dari
toharoh. Maka kalau kita bicara fikih toharoh ya tidak terlepas dari 4 ini. Pun. Apa air mutlak itu? Air mutlak tadi sudah saya sampaikan. Air mutlak adalah air tanpa qayyid. Air itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah alat suci pertama dan asal. Yang lain itu adalah ngikut. Karena kata mazhab Syafi'i debu itu sebenarnya tidak mensucikan. Yang mensucikan itu tetap air. Maka kalau najis anjing pakai debu, sebenarnya tetap yang mensucikan itu airnya, bukan debunya. Itu kata mazhab Syafi'i. Pun contoh bukan air mutlak. Kenapa? Karena memiliki qayyid, embel-embel. Contoh air kelapa. Air kelapa itu tidak bisa dijadikan alat suci meskipun sama-sama bening. Contoh lagi air soda. Jadi kalau ada najis pakai air soda atau air kelapa, najisnya tidak bisa hilang. Air mawar, jadi mawar diperas keluar airnya. Air mawar tidak mensucikan. Air liur mensucikan enggak? Enggak, air liur enggak bisa. Jadi umpama ada orang yang air liurnya 1 ember, enggak bisa digunakan untuk mensucikan najis. Air keringat tidak bisa. Maka kalau umpama ada anggota tubuh jenengan kena najis, bersih dengan keringat, tidak bisa, tetap harus disucikan dengan air. Paham ya? Umpama ada orang saking keringatnya gobios kata orang Jawa, sampai keringatnya 1 ember, tidak boleh dijadikan wudhu, tidak boleh digunakan untuk mensucikan najis. Kenapa? Karena itu bukan air mutlak. Apalagi cuka, tidak bisa. Ya hal-hal yang kayak gitu nggak bisa. Jadi selain air AC bisa nggak? Bisa, karena air AC biasanya kan AC itu kalau dingin itu kadang-kadang kan embun. Tetesan airnya itu suci, siap bisa dijadikan mensucikan atau enggak? Bisa, karena hakikatnya itu adalah udara yang saking dinginnya kemudian menetes. Paham ya? Nah, tetesan uap itu termasuk air yang bisa mensucikan. Karena pada hakikatnya kan air mutlak. Jadi air cairan itu yang kemudian menguap gara-gara kena dingin kemudian menetes. Maka tetesan air AC, andaikan umpama itu jenengan wadahi 1 timba jernih, bisa digunakan untuk bersuci. Pun air, makanya beda dengan air, Ustaz. Ada air, ada qayyidnya. Contoh apa? Air gelas itu bukan qayyid, karena air gelas itu sebenarnya ya air biasa, cuma karena tempatnya saja di gelas. Jadi qayyidnya itu bukan karena airnya, tapi karena tempat. Pun paham ya? Maka kata mazhab Syafi'i, macam-macam air yang bisa dijadikan untuk bersuci itu ada air yang turun dari langit, air hujan, lelehan salju, ya, salju yang kemudian dicairkan, itu juga bisa dijadikan sebagai tempat sebagai suci. Glester ya, glester kalau dicairkan bisa nggak? Bisa. Kalau nggak cair, yang penting, jadi begini, kalau dalam mazhab Syafi'i harus mengalir. Nah, kalau es itu ya bisa kalau dengan pelan-pelan airnya, esnya kemudian masih ngalir kan? Cuma ya golek perkara. Takutnya nanti setelah wudhu pakai air es, mari ngono warang, pilek dong. Secara fikih boleh. Artinya kalau kita cairkan gini, cairkan pasti ngalir kan? Itu sah. Tapi ya wis jangan golek perkara. Takutnya setelah itu langsung pilek. Bun. Lelehan es. Kenapa? Salju langsung. Kalau saljunya langsung, kalau tidak mengalir itu tidak, maka dicairkan dulu. Iya, harus cair dulu. Kecuali nanti ketika taruh di wajah, leleh kemudian mengalir. Karena syaratnya wudhu itu kan harus mengalir. Ya harus mengalir. Nah, salju itu kan masih beku, belum mengalir. Makanya kalau bisa ya dilelehkan dulu. Kemudian yang bersumber dari bumi, mata air sumur, air sungai, air laut. Makanya air laut itu bisa mensucikan. Garam, saya kasih contoh. Saya punya air saya campur gula. Bisa digunakan mensucikan enggak? Enggak bisa, karena tercampur dengan
gula. Tapi kalau saya punya air, saya campur dengan garam, bisa mensucikan enggak? Garam ada dua. Ada garam yang asalnya dari air, ada garam yang asalnya bukan dari air. Contoh kalau dalam fikih ada garam laut, ada garam gunung. Contoh kalau garam gunung itu garam Himalaya ya. Itu kan bukan dari air laut. Nah kata ulama, kalau air dicampur garam itu bisa dijadikan untuk bersuci. Kenapa? Karena garam itu asalnya dari air, dari laut, yang kemudian dicairkan. Berarti sama dengan statusnya es atau kemudian salju yang dicairkan. Tapi kalau pakai garam Himalaya tidak boleh. Jadi kalau kemudian ada air dicampur garam Himalaya, maka kemudian tidak bisa dijadikan bersuci. Tapi kalau dicampur dengan garam laut bisa dijadikan bersuci, karena garam laut itu asalnya dari air yang mengkristal. Paham nggih? Air laut itu bisa mensucikan. Makanya saya sering mengatakan semua bangkai laut itu bisa dimakan kecuali bangkai kapal yang nggak bisa dimakan. Bisa dimakan. Boleh, embun itu juga boleh. Kenapa? Embun itu pada hakikatnya adalah air juga. Jadi uap yang kemudian mencair. Ada air yang mengalir dari jarinya Nabi, itu juga bisa dikatakan juga. Jadi Nabi itu salah satu mukjizatnya adalah dari jari-jari Nabi itu bisa keluar air. Ini kasusnya terjadi pada waktu kalau nggak salah perang Khandaq. Jadi Rasulullah SAW itu kekurangan air, sahabat itu kekurangan air, ada air cuma 1 baskom. Maka Rasulullah kemudian memasukkan tangannya ke dalam baskom itu, sahabat disuruh minum sepuasnya, diambil, suruh minum sampai nggak habis-habis. Itu salah satu mukjizat Rasulullah SAW. Maka kata ulama, air yang keluar dari jari Rasulullah sebagai mukjizat itu termasuk air mutlak, bisa digunakan untuk bersuci. Khusus Rasulullah ya. Kalau air keringat jenengan tidak boleh. Itu air khususnya Rasulullah. Jadi kalau air keringat tidak boleh. Yang lain-lain air yang berbentuk garam, tadi sudah saya jelaskan, air yang berbentuk garam berarti garam cair. Bisa dijadikan untuk bersuci enggak? Bisa. Kalau jenengan punya, bisa. Jenengan umpama ada garam 1 kontainer, kemudian dipanaskan mencair, maka jenengan wudhu pakai air garam yang kemudian mencair itu boleh, asalkan garam laut, karena aslinya dari air. Tetesan uap juga sama, karena tetesan uap itu sebenarnya air. Air yang kemudian menguap karena dingin kemudian menetes, maka asalnya dari air, ya sama dengan garam. Paham ya? Oh, ini namanya air mutlak. Kenapa dalam mazhab Syafi'i bersuci itu harus pakai air mutlak? Yang pertama, dasar dari mazhab Syafi'i adalah ayat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban." Ketika Allah memerintahkan orang untuk berwudu, maka Allah kemudian berfirman, kalau kamu tidak menemukan air, maka tayammumlah. Berarti selain air tidak bisa mensucikan. Andaikan selain air itu bisa mensucikan, maka Allah tidak memerintahkan tayamum. Paham ya? Makanya kata ulama, andaikan selain air bisa mensucikan, maka Allah tidak mewajibkan tayamum ketika tidak ada air. Makanya begini nanti, kalau untuk wudhu ulama sepakat wajib pakai air. Tapi untuk masalah mensucikan najis itu nanti ulama berbeda. Nanti saya jelaskan terutama mazhab Hanafi. Jadi kalau ulama untuk masalah bersuci dari maknawi wudu ya, itu ulama sepakat ijma, tidak boleh wudu itu pakai selain air. Contoh lagi ya, dalam mazhab Hanafi api itu bisa mensucikan. Saya ulangi lagi, dalam mazhab Hanafi api itu bisa mensucikan, tapi hanya bisa mensucikan najis.
Apa nanti aplikasinya? Aplikasinya salah satunya adalah bata. Orang-orang kampung kalau buat bata itu diapakan? Dibakar. Biasanya orang-orang kampung itu kalau buat bata sak nguyuh-nguyuhnya nek ngono. Jadi yang namanya tanah yang mau dicetak jadi bata itu ya kadang-kadang ono sapi ya wis nelek nek ngono, ada ayam, kotoran ayam ya ngono, kadang-kadang yang buat bata kalau belum pipis yang nguyuh di situ. Maka tanah yang kemudian digunakan untuk bata itu statusnya najis. Tapi ketika dibakar, maka najis-najisnya itu kan hilang. Maka kata mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, api itu bisa mensucikan, cuma hanya khusus mensucikan najis, tidak untuk mensucikan hadas. Maka kalau ada orang wudhu pakai api tetap tidak boleh. Nanti Ustaz, saya ikut mazhab Hanafi. Kenapa? Katanya api itu bisa mensucikan. Saya ingin wudhu pakai api, tidak bisa. Jadi kenapa? Karena dalam masalah api itu adalah hanya untuk masalah mensucikan najis. Untuk suci dari hadas hanya bisa pakai air. Pun. Kenapa? Air? Tidak boleh. Tidak boleh. Tadi itu air yang ada koyitnya, air kelapa, air mawar, air soda itu tidak bisa dijadikan untuk bersuci, baik wudhu ataupun menghilangkan najis. Kecuali nanti air kelapa itu bisa mensucikan najis kalau dalam mazhab Hanafi. Nanti saya jelaskan. Pun. Jadi yang perlu disepakati oleh ulama adalah kalau wudhu tidak boleh. Wudhu itu pokoknya harus air. Selain air yang mutlak tidak boleh. Ulama sepakat. Kemudian kalau untuk najis, dasar dari mazhab Syafi'i adalah ketika Nabi menemukan ada orang Arab Badui yang kemudian kencing di masjid, Rasulullah mengatakan sabbu alaihi dzunuban min ma'. Dzunuban min ma', kata Rasulullah SAW, tuangkanlah di atasnya satu ember air. Kata ulama mazhab Syafi'i, andaikan selain air itu bisa mensucikan, Rasulullah tidak mewajibkan nyiram air. Paham ya? Maka inilah kenapa dalam mazhab Syafi'i yang bisa mensucikan najis hanya air mutlak. Pun, cuma yang perlu saya pahamkan, air mutlak itu syaratnya harus mengalir. Kalau tidak mengalir tidak bisa mensucikan. Contoh sibinan. Sibinan itu bisa mensucikan enggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, sibinan itu hanya bisa membersihkan, belum mensucikan. Maka kalau ada orang sibinan ingin suci harus disemprot. Makanya saya sampaikan dulu, kalau ada orang sakit, kalau mau dimandikan, disucikan, tidak harus ke kamar mandi. Caranya apa? Disibini dulu. Sibini ini membersihkan. Setelah itu kan tetap bersih kan, tapi tetap najis. Lah sucinya itu bagaimana? Ambilkan semprotan, semprotannya diisi air, disemprotkan ke tempat itu rata sudah suci, tinggal dikeringkan. Karena sibinan itu tidak bisa mensucikan. Paham ya? Bun. Dalam mazhab Syafi'i yang namanya air itu tidak bisa dikiaskan. Jadi kata Syafi'i, kenapa kok yang bisa untuk bersuci dari hadas dan najis hanya air? Kata Syafi'i, ya sudah, tidak usah tanya, itu dari Allah, tidak boleh ditanya. Ini beda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi itu tidak mau yang alasan ta'abudi. Kenapa kok ini seperti ini? Ya itu sudah pasrahkan ke Allah. Itu Hanafi tidak mau. Kata Hanafi, kenapa air bisa mensucikan najis? Kata Hanafi, air itu bisa mensucikan najis karena bisa menghilangkan najis. Di sini ada kotoran kemudian disiram air. Kira-kira setelah disiram air, najisnya hilang enggak? Hilang. Maka kata Hanafi, kenapa Allah dalam ayat dan dalam hadis menggunakan air? Karena air itu menghilangkan najis. Maka kata Hanafi, semua sesuatu benda yang bisa menghilangkan najis itu bisa mensucikan, tidak harus air. Itu Hanafi. Coba kita lihat ini Hanafi. Ini Hanafi. Hanafi
benda cair yang bisa diperas bisa menghilangkan najis, bisa digunakan untuk bersuci. Maka air mawar, cuka, air perasan pohon, bahkan jus itu bisa untuk menghilangkan najis. Jenengan umpama saking sugene duwe jus anggur sak kontainer, kemudian ada najis, jenengan siram pakai jus kontainer. Kalau mazhab Hanafi boleh. Kenapa? Intinya kata Hanafi itu najisnya hilang. Kalau Syafi'i enggak. Kenapa kok air? Ya karena di ayat, di hadis air enggak bisa dikiaskan. Ya kata Hanafi. Kalau Syafi'i, kalau Syafi'i, kenapa kok harus pakai air? Ya karena di ayat kan enggak ada pakai jus. Ayat hanya menyebutkan pakai air. Hadis juga sama. Kata Hanafi, berarti hanya air, enggak boleh. Enggak usah tanya-tanya yang lain, pokoknya air. Syafi'i. Hanafi enggak. Hanafi itu logikanya yang main. Makanya kalau kata Hanafi itu lebih banyak dominan logikanya. Kata Hanafi, kenapa di ayat, di hadis pakai air? Karena air itu menghilangkan najis. Maka tidak harus air. Yang penting bisa hilang najisnya sudah suci. Itu Hanafi. Makanya tadi itu ya. Air menghilangkan najis. Kalau anjing itu Pak. Kenapa anjing? Kalau dijilat anjing. Nah, kalau dijilat anjing, maka Hanafi tetap khusus yang itu ta'abudi. Kecuali ikut mazhab Hanafi, Maliki itu nama. Kalau yang itu memang ta'abudi. Jadi kalau untuk najis-najis biasa pakai apapun boleh. Paham ya? Bahkan ngapunten. Ludah pun kata Hanafi itu bisa mensucikan. Dengan tangannya najis dimut ping telu wis suci. Cuma air liurnya harus dibuang. Contoh ya, ngapunten agak jorok. Ibu-ibu ngapunten, payudaranya kena muntah, kena gumoh. Gumoh itu suci atau najis? Gumoh suci atau najis? Najis. Gumoh najis, karena gumoh itu kan sama dengan muntah. Berasal dari perut bayi, gumoh kan masuk dari perut. Perut kemudian gumoh keluar. Gumoh itu suci atau najis? Najis. Kalau mazhab Hanafi, gumoh itu bisa suci dengan cara apa? Tinggal disusukan lagi ke bayi sudah suci. Karena liur itu bisa mensucikan. Ngapunten nggih. Ibu kan kemudian gumoh, berarti kan payudaranya, putingnya kan kemudian najis. Kemudian nyusoni bayi. Bayi nyusu ada air liurnya enggak? Ada. Maka kata Hanafi, dengan disusoni, najis yang ada di puting itu sudah suci. Iler itu najis. Nah, iler yang dulu saya sampaikan, iler itu najis. Enggak, iler dari makanya Imam Nawawi pernah tanya ke dokter, iler itu dari mana? Kata dokter, yang namanya iler itu tidak ada yang dari perut. Makanya Imam Nawawi mengatakan air liur itu suci, meskipun bau. Air liur yang umpama baunya masya Allah tetap suci. Paham ya? Itu yang kemudian ini. Jadi termasuk ludah. Keringat itu bisa mensucikan berarti kalau Hanafi. Jadi kalau umpama jenengan ada orang yang keringatnya goblos gitu ya, sampai 1 gelas. Keringatnya 1 gelas di eman-eman. Jadi kalau ada kotoran disiram pakai keringat. Kalau Hanafi suci, Syafi'i tidak bisa. Ayam itu baru diperbolehkan kalau tidak ada air sama. Ya. Tapi ketika katanya kalau ada selesai ujung ya masih basah, maka basahnya air yang di badan itu bisa dipakai juga untuk orang lain perut. Ada namanya air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Air mustakmal itu hanya berlaku untuk basuhan yang wajib. Contoh, orang wudhu itu yang wajib dibasuh sekali atau 2 kali? Sekali. Yang menghilangkan hadas itu basuhan pertama. Jadi kalau saya wudhu ya, ambil air, saya wudhu, seret.
Air yang netes ini namanya mustakmal, basuhan pertama. Kenapa kok mustakmal? Karena basuhan pertama itu menghilangkan hadas. Maka tetesan air ini mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air mustakmal itu diminum boleh karena suci, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya tidak bisa mensucikan. Air tetesan dari wudhu yang pertama digunakan mensucikan najis, tidak bisa. Digunakan wudhu ulang, tidak bisa. Kecuali nanti dikumpulkan lebih 2 kolah. Panggil lebih 2 kolah dikumpulkan, akhirnya 1 bak mandi besar baru bisa. Jadi kalau air yang digunakan untuk basuhan pertama itu namanya mustakmal. Kalau basuhan kedua, ketiga tidak mustakmal. Contoh, jenengan wudhu basuh, seret, ngalir kan? Yang pertama ini nggak bisa dipakai, tapi suci. Kemudian wudhu lagi yang kedua. Yang kedua ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah, asalkan sudah rata yang pertama. Maka yang kedua umpama diwadahi, ini boleh untuk digunakan mensucikan najis. Paham ya? Jadi mau jangan eman, wah saya eman ini kalau air dibuang-buang. Maka yang perlu dibuang hanya basuhan pertama. Basuhan pertama pun sebenarnya tidak perlu dibuang. Kenapa? Bisa diminum. Bisa digunakan untuk kemudian, pokoknya selain mensucikan. Paham ya? Bisa digunakan untuk masak. Basuhan pertama. Tapi digunakan wudhu ulang, tidak boleh. Tapi kalau basuhan kedua, tetesannya itu sudah bukan mustakmal. Andaikan dibuat wudhu lagi, boleh. Andaikan ada najis disiram maka itu boleh. Paham ya? Jadi yang masuk air mustakmal itu hanya untuk basuhan pertama yang menghilangkan wudhu, yang menghilangkan hadas, najis. Pun. Contoh lagi ya. Makanya kenapa kalau ada najis di tengah tidak boleh langsung disiram. Karena kalau kita siram, air yang digunakan nyiram itu najis. Statusnya adalah air yang terkena najis. Kan berubah. Kalau berubah berarti najis. Beda dengan airnya kemudian di sini asalnya ada najis dibersihkan. Berarti kan kalau saya siram merubah air enggak? Tidak berubah karena najisnya sudah hilang. Maka air yang digunakan untuk mensucikan itu namanya mustakmal. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Paham ya? Kalau nanti pembahasan tersendiri ada nanti mustakmal, ada air mustakmal, ada air tohir, mutohir, ada air mustakmal, ada musyammas, ada macam-macam. Bun. Kenapa? Suci itu syaratnya satu, yang wajib, rasa harus hilang. Jadi dalam najis itu bisa suci syaratnya satu, rasa harus hilang. Kalau rasa masih ada belum suci. Tapi ya tidak usah didilat. Oh, kata Ustadz kemarin pengajian, nanti setelah cebok rasanya ada apa enggak, tidak usah gitu. Terpikirkan sendiri lah, dipikirkan sendiri. Jadi yang wajib hilang hanya rasa. Kalau bau sama warna boleh tersisa, asalkan tidak campur. Contoh, yang hanya sisa warna, darah. Darah kena baju, sampean kucek, dikucek bersih, rasanya hilang, bau amisnya juga sudah hilang. Cuma bercaknya masih ada. Suci atau tidak? Suci, karena hanya tersisa warna. Ada yang kedua, tersisa bau tapi warna hilang. Jangan cebok. Kalau cebok nggak pakai sabun, kalau di bau masih ada nggak? Masih ada. Warnanya hilang nggak? Hilang. Maka tangannya sudah suci. Paham ya? Jadi najis itu bisa suci. Syarat pertama satu, rasa, tidak boleh diganggu gugat, harus hilang. Kalau masalah warna dan bau boleh tersisa, asalkan tidak campur. Tapi kalau campur, maka belum. Contoh, saya baju kena yang namanya darah, di bau masih amis, warnanya masih ada, maka masih najis. Harus dihilangkan salah satunya. Dikucek lagi sampai amisnya hilang,
atau sampai warnanya hilang. Pokoknya yang namanya bau sama warna tidak boleh gabung. Kalau salah satunya yang tersisa, maka masih sudah suci. Paham nggih? Maka kalau jangan cebok, baunya masih ada, warna kuningnya sih ono, berarti durung suci. Paham nggih? Jadi syaratnya itu harus satu, tersisa warna atau tersisa bau. Paham nggih? Yang kedua, mazhab Hanafi. Ini mazhab Hanafi ini kalau dipakai kalau terpaksa saja, ya. Jadi saya sampaikan kalau terpaksa ya, kalau normal tidak usah pakai Syafi'i aja. Benda cair yang tidak bisa diperas seperti madu, minyak, susu itu nggak bisa mensucikan. Kalau selain itu boleh. Jadi anggur itu bisa, tapi kalau susu, minyak dan madu tidak bisa. Nomor 2. Kalau mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi itu intinya satu, najisnya hilang. Paham ya? Saya kata kunci mazhab Hanafi itu satu, najisnya hilang. Maka mazhab Hanafi kalau ada najis digosok-gosok sampai hilang najisnya, suci. Contoh, sepatu atau sandal, bagian bawahnya kena kotoran, sampai pakai jalan, kan tergosok dengan debu. Maka kemudian kalau najisnya hilang, ya sudah suci. Oke. Jadi kalau jangan punya sepatu itu, sepatu jenengan bawahnya kena kotoran, terus dipakai jalan. Setelah dipakai jalan itu baunya tidak ada, warnanya tidak ada, pokoknya hilang-hilang. Najis yang tadi diinjek itu hilang, gara-gara tergosok oleh debu tanah. Maka sepatunya sudah tidak bisa dicuci, suci sendiri. Itu Hanafi. Karena Hanafi itu penting hilang. Nah, nomor 3 diusap. Cuma diusap ini hanya bisa berlaku untuk benda-benda yang mengkilap. Contoh apa ya? Contoh kaca. Ya sini dengan kaca, tulang, pedang. Jadi kalau mazhab Hanafi kaca itu kalau umpama ada bercak darah tidak perlu disiram, digosok pakai tisu saja sudah suci. Diusap ya, diusap pakai apa namanya? Tisu saja sudah suci. Pokoknya najisnya hilang, nggak harus basah, nggak harus kering. Pokoknya najisnya hilang. Jadi kalau umpama darahnya itu kering ya, jangan gosok pakai tisu kering, gosok-gosok terus sampai hilang, suci. Paham ya? Itu Hanafi. Jibanya rata-rata sampai cabut jalan. Nah itu kalau Syafi'i tidak bisa. Itu. Yang ini langsung najisnya hilang sendiri Ya, najisnya hilang sendiri itu Hanafi. Nah ini, setelah ini saya jelaskan, saya tunjukkan ini. Nah, yang nomor 2, itu Hanafi. Jadi kalau jenengan pakaian itu, cuma masalahnya Hanafi itu tetap harus hilang najisnya. Masalahnya kalau jenengan pakai pakaian, takutnya yang namanya pakaian ini nanti kena najisnya bukan hanya najis kering. Tapi ini Hadis. Cuma itu nanti yang kemudian dipakai oleh Hanafi. Kalau Syafi'i tetap hadis itu berlaku untuk yang najis kering. Jadi Hanafi, saya jelaskan dulu ya, langsung lompat yang kedua. Pakaian panjang yang menyentuh tanah najis dan suci bisa suci dengan dipakai berulang-ulang. Cuma masalahnya begini. Kalau dalam mazhab Hanafi tetap harus hilang najisnya. Masalahnya kita tidak bisa pastikan yang namanya pakaian itu nyentuhnya hanya najis yang kering atau yang basah. Kalau kering enak, berarti kan najisnya bisa hilang. Kalau basah nggak bisa, kecuali kering. Kalau kering Hanafi kemudian bisa. Maka memang yang paling aman ya wis, kalau pakai pakaian itu tidak usah nyapu tanah, nyapu jalan. Tukang sapu wis ono dhewe. Jadi sampean tidak usah menggantikan profesi tukang
sapu, paham ya? Jadi sebagian nyapu wis ora dhewe aja sampean jadi tukang sapu dengan pakaiannya. Pun. Nah, kering dengan matahari atau dengan air, angin, ini untuk pohon atau tanah. Di tanah ya, umpama ada anak kecil yang kencing di halaman. Kencing di halaman. Setelah kencing di halaman kan kena angin, kena matahari, kan nguap. Wis ndak ada najisnya, wis diampui ndak ono, warnane ndak ono, pokoknya hilang. Itu kalau Hanafi suci. Pokoknya hilang itu suci kalau Hanafi. Jadi pakai angin pun juga suci, pakai matahari pun juga suci, pakai api pun juga suci. Kemudian benang disisir, ada benang ya, ada benang kok kena najis, disisir. Yang sekiranya dengan disisir itu najisnya hilang, najisnya sudah berkering ya, jadi memang ada kena najis itu najisnya kering, disisir itu najisnya hilang, suci. Itu Hanafi. Membuang bagian yang terkena najis untuk minyak samin dan sirup kental. Jadi kalau Hanafi ya, ada minyak adonan, jangan buat adonan. Adonannya kental. Mari ngono kena kotoran cicak. Najis atau suci? Najis. Kalau Hanafi, kalau kental tinggal sekitaran yang kena najis dibuang, sisanya suci. Tapi kalau cair, Syafi'i tidak bisa. Contoh cair. Jenengan punya minyak satu drum band. Kok minyaknya kena kotoran ayam? Maka kalau Syafi'i tidak bisa suci, wajib dibuang. Loh masalahnya, iya kalau 1 kilo kan masih mending. Iki sak dombren, sak drum. Maka kita bisa ikut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi tetap harus disucikan. Caranya sucinya bagaimana? Dicampur air. Jadi 1 drum ya, tinggal nanti cari air 3 drum, campur. Setelah campur diaduk, setelah diaduk yang namanya minyak kan akan ke atas. Atasnya sudah suci. Hanafi ya. Kalau Syafi'i tidak bisa. Oh, makanya enak. Ini kalau kita lihat Hanafi itu lebih longgar. Makanya inilah yang saya katakan perbedaan ulama itu kadang-kadang menjadi rahmat. Jadi kadang-kadang ada yang aspek yang kita nggak bisa pakai Syafi'i. Ya bayangkan jangankan kalau minyak masih mending. Madu kan cair, tidak ngental kan? Nah, madu mama ada madu, apalagi madu sider Yaman, yang 1 kilonya 1 juta. Saya punya madu sider umpama satu tong. Kemudian ada orang iseng dikasih kotoran. Kalau Syafi'i najis. Bagaimana mensucikannya? Tidak bisa kalau Syafi'i. Satu-satunya memang pakai Hanafi. Lah Hanafi itu kalau padat ya berarti kan tidak menyebar. Padat itu contoh minyak kayak apa ya? Minyak samin yang sudah ngental itu tinggal yang kemudian najisnya dibuang. Tapi kalau cair itu kan bisa menyebar kemana-mana. Lah ini kalau mazhab Hanafi tidak bisa dibuang najisnya saja, wajib disucikan. Caranya bagaimana? Kalau Syafi'i tadi itu, jadi ambil air yang air itu 2 kali atau 3 kali lipat benda cairnya. Jadi kalau umpama madunya, tapi kalau madu campur gitu. Nyampur kalau madu. Ya kalau madu itu ya, tapi madu itu kental. Madu kental betul sih. Madu itu kental. Ya kalau madu masih bisa atasnya saja. Tapi kalau minyak itu enggak. Minyak itu ya kan minyak apa lagi ya? Itu kalau Hanafi ya tadi itu caranya dicampur. Setelah dicampur, diaduk. Setelah diaduk, maka kemudian air minyaknya akan ke atas. Itu sudah suci. Pun. Nah, termasuk dalam mazhab Hanafi bisa suci kalau berubah sifat dan maknanya. Contoh, ini kalau Syafi'i sama, darah kijang itu bisa jadi misik. Darahnya najis, misiknya suci. Jadi minyak misik yang asli, kasturi yang asli itu
ada satu jenis kijang itu yang memang darahnya itu yang diambil itu kemudian bisa jadi misik. Nah, darahnya najis, tapi bagian darah yang jadi misik suci. Itu namanya istihalah, berubah bentuk. Khamar jadi juga bangkai jadi garam. Sampai kemudian mengeristal terus, kotoran jadi debu. Paham ya? Kotoran. Kalau Syafi'i enggak. Contoh-contoh. Dulu ada satu kasus ya. Dulu pernah ada yang namanya kotoran sapi itu dijadikan sebagai alat untuk pembakaran. Biogas. Kalau biogas itu, kalau mazhab Syafi'i najis. Kenapa? Kotoran itu najis. Kotoran najis. Jadi kalau kotoran itu dibakar, kalau mazhab Syafi'i, jangankan debunya, asap yang mengepul dari yang najis itu najis. Kecuali uap ya. Jadi kalau ada, ini kalau Syafi'i ada kotorannya nguap, bau. Bang, kotoran nguap kan bau. Maka bau dari uap kotoran ini suci. Tapi kalau dibakar kemudian menjadi apa namanya? Asap. Nah, jadi ada uap, ada asap. Kalau menjadi asap, kalau asap ini berasal dari najis, hukumnya najis. Jadi kalau umpama ada kotoran gitu ya, kemudian jenengan bakar jadi asap, kok asapnya kena makanan, makanannya ikut najis. Syafi'i. Oke. Maka kalau pakai Syafi'i nggak bisa pakai tadi itu, kecuali pakai Hanafi. Hanafi berubah bentuk itu suci. Kotoran najis dibakar, berubah menjadi uap. Uapnya suci atau najis? Suci kalau Hanafi, karena sudah berubah. Jangankan uap, bahkan debunya pun suci. Contoh ada kotoran kambing satu kontainer dibakar, kemudian setelah dibakar jadi debu, maka debunya suci. Andaikan jenengan pegang dijadikan pupuk suci, kotorannya najis. Paham ya? Ini Hanafi. Hanafi itu pokoknya longgar. Banyak longgar itu Hanafi. Maka kayak tadi itu suci semua. Nah kalau Syafi'i itu agak ketat. Kenapa Ustaz kok dibedakan dalam Syafi'i antara uap dengan asap? Karena kata Syafi'i asap itu adalah hakikatnya najisnya yang berubah. Paham ya? Kalau uap kan enggak. Uap itu kan hanya angin yang kemudian nempel. Kalau uap itu najis bahaya nanti. Apa yang bahaya? Kentut. Kentut itu uap atau asap? Uap. Berarti najis atau suci? Syafi'i najis atau suci? Suci karena asap, karena uap bukan asap. Paham ya? Kecuali jenengan perutnya punya pembakaran yang bisa menguapkan mengasapkan yang di dalam perut. Jadi kalau bedakan, jadi kalau Syafi'i asap itu najis dari najis, kalau uapnya najis tidak. Nah, masalah itu biogas itu kalau saya lihat biogas itu sepertinya uap, gitu. Uapnya. Jadi kotoran-kotoran kambing itu, kotoran-kotoran sapi ya, itu ditimbun, itu kan panas. Lah panasnya itu kemudian uapnya inilah yang digunakan untuk biogas. Maka kalau mazhab Syafi'i suci. Kenapa? Karena itu uapnya, bukan asapnya. Tapi kalau itu prosesnya dari kotorannya yang dibakar, maka najis. Oke, ini yang kemudian bisa kita terapkan. Maka betul itu dua-duanya bisa rasanya. Ya baunya ya. Enggak, kentut itu kalau kentut ya kentut. Nah, maksudnya kan mungkin ada baunya, kan ada baunya. Ya, kentut itu ini masalah membatalkan atau masalah sucinya? Kalau membatalkannya itu baik yang berbau atau tidak, baik yang berbunyi atau tidak, tetap membatalkan. Cuma ada kasus kata Rasulullah
kalau ragu. Jadi kalau kita tahu ya, jadi makanya kata Rasulullah SAW, kalau ada orang sholat kok kemudian ragu apa kentut atau tidak, maka kata Rasulullah itu namanya dari setan. Tapi kalau sudah bau berarti kentut, ya kentut itu batal, tidak harus berbunyi. Nah, okay? Makanya ciri-ciri kentut itu kata hadis dua, bunyinya atau baunya. Jadi meskipun tidak berbunyi tapi berbau, ya tetap membatalkan wudu. Pun saya kira cukup. Ada lagi yang mau dipertanyakan, saya persilahkan. Oke.